Pergi ke hutan melihat beruang. Ada nyamuk nempel di kulit. Setiap datang meminjam uang. Giliran ditagih sangatlah sulit. Halo Kisana-Kisana, ketemu lagi dengan saya Kesatria Baju Hitam di channel ini. Sebelumnya terima kasih atas bantuan Kisana-Kisana dengan cara like, subscribe, dan share-nya. Dan tidak lupa juga bagi yang komen, kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Jangan lama-lama ngoceh-ngoceh, nyocot-nyocot. Kemarin sore saya pergi ke Palembang. Tujuannya Sungai Musi karena ada rencana ngetes kapal selam. Di tengah perjalanan saya mendengar bibi-bibi tengah menggosip tentang sebuah kisah. Inilah kisahnya. Tersebutlah seorang putra Raja Sriwijaya di masa lampau. Ia putra bungsu dari 7 saudara. Keadaannya menyedihkan. Ia terlahir buta dan menderita penyakit kurap pada sekujur tubuhnya. Karena keadaannya itu ia diberi nama Butepuru, yang berarti buta dan penyakit kurap. Butepuru dikenal cerdas, sifat dan kelakuannya sangat baik. Sifat itu bertolak belakang dibandingkan 6 kakaknya. Mereka jahat dan kejam. Pada suatu hari, sang raja memanggil 7 putranya. Ia berniat turun tahta dan menyerahkannya kepada salah seorang dari 7 putranya itu. Wahai putra-putraku, siapa di antara kalian yang merasa sanggup untuk menggantikan posisiku? Saya, Ayahanda. Saya. Begitulah pertanyaan sang raja. Keenam kakak Butepuru saling menyatakan kesanggupannya untuk menggantikan kedudukan sang raja. Mereka saling mengunggulkan diri dan merendahkan yang lain. Keributan di antara mereka terjadi dan hampir meruncing menjadi pertengkaran. Hanya saya yang pantas mereka semua tidak pantas, ayah. Hanya saya yang pantas menjadi sang raja. Hentikan. Sang raja melerai keributan di antara 6 anaknya itu. Ia melihat Butepuru hanya terdiam tidak ikut-ikutan seperti 6 kakaknya. Ternyata selama keributan terjadi, sang raja diam-diam memperhatikan anak bungsunya. Bagaimana dengan pendapatmu, anak bungsuku? Apakah engkau sama sekali tidak tertarik menjadi raja untuk menggantikan ayahanda? Butepuru pun tersenyum dan ia menjawab, Ayahanda raja, bukankah kerajaan kita ini memiliki tata cara pemilihan raja? Bukankah syarat-syarat menjadi Raja Sriwijaya telah juga ditetapkan ayahanda raja? Sang raja mengangguk-anggukkan kepalanya yang mengisyaratkan bahwa kata-kata si bungsu memang benar. Tentu saja anak bungsuku, tata cara pemilihan raja di kerajaan kita sudah ada. Begitu pula syarat-syarat menjadi raja. Seorang raja hendaknya adalah pribadi yang cerdas dan berhati mulia. Sifat dan perilakunya terpuji. Kecerdasan dan kemuliaan sifatnya sangat dibutuhkan untuk memimpin kerajaan Sriwijaya. Jika demikian, tentu saja ayahanda sesungguhnya telah mengetahui siapa di antara kami yang paling layak untuk menggantikan kedudukan ayahanda. Begitulah dialog di antara Butepuru bersama ayahandanya. Ternyata sesungguhnya sang raja merasa Butepuru merupakan sosok yang paling layak untuk menggantikannya. Namun sang raja ragu dan bingung apa jadinya kerajaan Sriwijaya jika dipimpin anaknya yang buta dan berpenyakit kurap itu. Tapi lebih mengerikan lagi jika kerajaannya itu dipimpin oleh seorang raja yang jahat dan kejam. Raja yang sewenang-wenang akan merusak dan menghancurkan kedamaian kerajaan. Pembicaraan tentang siapa yang paling layak menggantikan sang raja berakhir tanpa membawa hasil. Pada suatu hari sang raja berkunjung ke negeri tetangga. Ia menghadiri undangan raja negeri itu. Ketika sang raja tengah berpergian, 6 kakak Butepuru bertemu dan berembuk. Mereka yakin ayahanda mereka akan menunjuk Butepuru menjadi penerus kekuasaan ayahanda mereka. Mereka merencanakan tindakan kejahatan agar Butepuru tidak menjadi Raja Sriwijaya. Kita harus menyingkirkan Butepuru dari istana. Tapi Kanda, jika ayah tahu kita bisa dihukum berat, Kanda. Jangan takut. Jika di antara kita tidak ada yang memberitahu ayahanda, mana mungkin beliau akan tahu. Lagi pula, kita sekalian langsung membuang kitab undang-undang kerajaan bersama Butepuru. Akhirnya kelima adiknya setuju dengan saran jahat si Sulu. Ketika malam tiba, 6 anak raja itu mewujudkan rencana jahat mereka. Diam-diam mereka mengajak Butepuru keluar dari istana.
Mereka membawa Putepuru ke pinggir sungai. Dengan kejam mereka mendorong Putepuru ke dalam sungai berair deras. Kitab undang-undang kerajaan Sriwijaya mereka buang pula ke dalam sungai itu. Kita ini mau kemana, Kanda? Saya takut. Jangan takut, Dinda. Kita akan segera bersenang-senang. Ah, tolong, tolong, tolong. Sekarang kau bersenang-senanglah jauh-jauh dengan kitab ini. Jangan sampai kembali lagi ke istana. Betapa kasihannya Butepuru. Ia terseret derasnya aliran sungai tanpa mengetahui di mana ia berada. Ia juga tidak mengerti mengapa kakak-kakaknya begitu tega dan jahat kelakuannya pada dirinya. Ketika terseret arus air beberapa saat, tubuh Butepuru tersangkut pada akar pohon besar. Butepuru lalu berpegangan erat-erat pada akar itu. Perlahan-lahan ia naik ke darat dengan berpegangan pada akar pohon besar itu. Tubuh Butepuru basah kuyup. Ia juga merasa kedinginan. Ia lalu duduk dan istirahat di bawah pohon besar. Punggungnya menyandar pada pohon batang besar itu. Malam itu adalah malam purnama. Bulan nampak bersinar terang di langit luas. Pada malam indah itu, 5 dewa turun ke bumi. Mereka akan mengadakan rapat tentang siapa yang meneruskan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kebetulan 5 dewa itu mengadakan rapat di pohon besar di tempat Butepuru beristirahat. Satu dewa berkata, kerajaan Sriwijaya akan mencapai kemakmuran jika diperintah oleh Butepuru. Tetapi, sahut satu dewa lainnya, bagaimana Butepuru bisa memerintah dengan keadaan buta dan berpenyakit kurap pada sekujur tubuhnya seperti itu? Jika Butepuru mandi di telaga dewa, niscaya menghilang kebutaannya. Ia akan bisa melihat. Penyakit kurap yang dideritanya juga akan menghilang, kulit tubuhnya akan bersih, wajahnya juga semakin tampan sehingga tidak lagi dikenali oleh mereka yang semula mengenalnya. Semua pembicaraan 5 dewa itu didengar dan diketahui oleh Butepuru. Ia terkejut. Butepuru bertekad akan mencari telaga dewa yang meskinya ia tidak mengetahui di mana letak telaga itu. Menjelang siang, Butepuru masih berjalan. Mendadak ia terperosok ke dalam air. Tubuhnya tenggelam. Sejenak kemudian ia telah muncul kembali ke permukaan air. Terbelalaklah matanya setelah muncul ke permukaan air. Kini ia bisa melihat. Kulit tubuh juga bersih dari penyakit kurap yang menjijikan. Tidak hanya bersih, kulit tubuhnya terlihat bercahaya. Butepuru sangat bersyukur. Akhirnya muncul lagi seorang kesatria baja hitam yang baru. Butepuru teringat ia diceburkan oleh keenam kakaknya ke dalam sungai. Ia mencari sungai besar itu. Ia akan menyusuri sungai itu menuju hulu untuk kembali ke istana kerajaan Sriwijaya. Butepuru terus berjalan menyusuri sungai besar menuju ke arah hulu. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa orang yang sedang memancing. Ia lalu mendatangi mereka. Mereka adalah sang raja dengan iringan para hulu balang kerajaan Sriwijaya. Kepada salah seorang hulu balang kerajaan Sriwijaya, ia bertanya, "Maaf Kisana, apa yang sedang Anda pancing?" Kok nanyanya begitu ya? Yang namanya mancing kan nangkep ikan atau apa yang ada di dalam air. Hewan-hewan yang ada di air itu dipancing gitu. Kok nanya apa yang sedang dipancing? Kalau mancing janda sih banyak. Di di anu dah. Hulu balang kerajaan Sriwijaya yang tak lagi mengenali Butepuru menjawab, kami sedang memancing kitab undang-undang kerajaan yang telah dibuang oleh seseorang ke dalam sungai ini. Mata pancing kami telah tersangkut sesuatu di dasar sungai, namun kami tidak dapat menariknya. Mengapa tidak kalian selami? Dengan menyelaminya, kalian akan mengetahui apa yang tersangkut pada mata pancing kalian. Kami takut terdapat seekor naga besar di dasar sungai ini. Ia akan memangsa manusia yang berani mendekati wilayah kekuasaannya. Bagaimana dengan para putra raja? Apakah mereka juga takut menyelaminya? Putra-putra tuanku raja tidak ada yang mau menyelaminya. Butepuru melihat Raja Sriwijaya yang tak lain adalah ayah kandungnya. Ia lalu menghampiri dan berkata,
Tuanku Raja, apakah Tuanku Raja mengizinkan hamba untuk menyelami sungai ini untuk mencari kitab undang-undang itu? Raja Sriwijaya tidak mengenali Butepuru. Ia terkesan dengan keberanian Butepuru. Maka ia menjawab, "Tentu saja anak muda, engkau kuizinkan untuk melakukannya." Tanpa berpikir panjang, Butepuru segera terjun dan menyelam menuju dasar sungai. Di dasar sungai itu terdapat sebuah gua. Lantas ia pun langsung memasuki gua itu. Alangkah terperanjatnya ia ketika melihat seorang gadis di dalam sebuah gua. Gadis itu sangat cantik wajahnya. Butepuru mendekatinya. Si gadis sama-sama terkejut mendapati kedatangan Butepuru. Siapakah engkau ini? Namaku Butepuru. Aku berasal dari kerajaan Sriwijaya. Apa maksudmu datang ke dasar sungai ini? Aku sedang mencari kitab undang-undang kerajaan Sriwijaya yang jatuh di dasar sungai ini. Maaf, siapakah Anda ini? Apakah engkau penghuni dasar sungai ini? Namaku Tamiang. Aku putri naga besar penguasa dasar sungai ini. Butepuru, sebaiknya engkau segera merubah diri. Jika ayahku melihatmu, niscaya engkau akan dimarah dan dimangsanya. Lekas sebentar lagi ayahku akan kembali. Tamiang lalu mengerahkan kesaktiannya. Ia merubah Butepuru menjadi sekuntum bunga. Tak beberapa lama kemudian naga besar tiba. Seketika memasuki goa, hidungnya mengendus-endus. Kayak Eli, guguguk kemari, guguguk, ayo lari-lari. Eli. Sorry, bercanda. Dan naga besar itu menatap sekelilingnya, dan juga ia pun berkeliling-keliling. Lalu ia berkata, "Aku mencium bau manusia. Ya, bau manusia. Ini memang benar bau manusia. Hei, Tamiang, apakah engkau melihat seorang manusia memasuki goa ini?" Tidak, ayah. Aku tidak melihatnya. Tetapi bau manusia ini sangat kuat. Aku yakin ada manusia di goa ini. Aku merasa sangat lapar. Aku ingin memangsanya. Temiang mencoba mengalihkan perhatian ayahnya. Ayah, apakah ayah menyayangi aku? Tentu saja anakku. Jangan kau ragukan rasa sayang ayah kepadamu. Bolehkah aku memohon sesuatu kepada ayah? Apa yang engkau inginkan anakku? Lekas sebutkan. Apakah engkau ingin memakan semua ikan yang ada di sungai ini? Tidak, ayah. Lalu apa keinginanmu? Aku ingin ayah tidak memangsa seorang manusia yang kusukai. Ayah, aku menyayangi pemuda itu. Sang naga besar pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari anak gadisnya itu telah tumbuh dewasa. Sudah saatnya ia harus berumah tangga. Baiklah, ku penuhi permintaanmu. Temiang kembali mengerahkan kesaktiannya. Sekuntum bunga yang dipegangnya kembali berubah menjadi Butepuru. Sang naga besar pun menatap Butepuru dengan tatapan yang tajam. Dan ia berkata, "Jadi pemuda tampan lagi gagah ini yang engkau maksud anakku?" Benar, ayah. Apakah ayah mengizinkan aku untuk menikah dengannya? Akhirnya naga besar tidak hanya mengizinkan, ia bahkan memberikan sebuah kitab undang-undang kerajaan Sriwijaya yang sedang dicari Butepuru. Ketika kitab itu dulu jatuh ke dalam sungai, naga besar mengambil dan menyimpannya di dalam kotak, lalu diletakkannya di sudut gua. Setelah cukup lama, rombongan kerajaan Sriwijaya menunggu di tepi sungai. Butepuru pun muncul ke permukaan sungai dengan membawa kotak. Ia menghadap Raja Sriwijaya. "Anak muda, apakah kitab undang-undang kerajaan itu telah engkau dapatkan?" "Sudah hamba dapatkan, ayahanda raja." Betapa terkejutnya Raja Sriwijaya. "Engkau memanggilku ayahanda?" Lalu Butepuru pun menjelaskan kejadian yang dialaminya. Tak terkirakan sukacita sang raja telah mengetahui pemuda gagah lagi tampan itu adalah anak bungsunya.
Bahkan ia tidak menyangka begitu kejamnya kelakuan 6 anaknya yang begitu tega terhadap Butepuru. Di hadapan Sang Raja Sriwijaya, Butepuru membuka kotak yang dibawanya. Mendadak muncul seorang wanita gadis cantik dari dalam kotak sambil memegang kitab undang-undang kerajaan Sriwijaya. Sang Raja pun terkejut. Anak bungsuku, siapa wanita ini? Ia adalah Temiang, ayahanda. Ia putri naga penguasa dasar sungai ini. Ayahandanya telah menyelamatkan kitab undang-undang kerajaan kita ketika terjatuh dahulu. Jika ayahanda raja izinkan, hamba akan menikahi Temiang. Akhirnya sang raja memberikan izin atas pernikahan mereka. Butepuru dan Temiang lalu menikah. Pesta pernikahan mereka diadakan besar-besaran. Rakyat diundang untuk menyaksikan perayaan pernikahan mereka. Di hadapan segenap rakyat dan warga kerajaan, sang raja mengangkat Butepuru sebagai penggantinya. Butepuru dinobatkan sebagai Raja Sriwijaya yang baru. Meski ia berkuasa, Butepuru tidak mendendam kepada 6 kakaknya. Ia memaafkan setelah 6 kakaknya itu meminta maaf kepadanya. Ia meminta 6 kakaknya itu untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemerintahan Butepuru, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar, kerajaan yang disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Segenap rakyat mencintai dan menghormati Butepuru. Mereka hidup sejahtera di bawah pemerintahannya. Dan akhirnya ceritanya tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kebaikan dan kesabaran pada akhirnya akan mampu mengalahkan kejahatan dan kebatilan. Bye, Satria Baja Hitam. Seperti biasa bagi kisanak-kisanak yang mempunyai cerita-cerita kisah di daerahnya, kalau mau request boleh kita ceritakan kisahnya di channel ini. Silakan komen di bawah ini judul dan daerahnya di mana. Sekali lagi, seperti biasa, kami tidak pernah lelah meminta bantuan kisanak-kisanak untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kami dari segenap kru 1001 Kisah mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Kami akhiri dengan sebuah kata. Ketika hidup memberimu rasa asin seperti rasa garam, ingatlah, tanpa rasa asin ini masakan di istana sekalipun tidak akan terasa enak. Inilah kutipan dari Kesatria Baju Hitam. Terima kasih. Bye-bye.